Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para hadirin, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak lupa para santri Ma'had Bakkah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sekali lagi berkumpul di dalam acara majelis ilmu. Suatu hari dikisahkan ada seorang sahabat radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mengeluhkan adiknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dilakukan adiknya? Adiknya ini selalu menuntut ilmu. Adiknya selalu menuntut ilmu, hingga sang kakak mengeluhkan kerajinan adiknya tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan profesi kakaknya ini, dia adalah seorang pedagang, yang biasanya si adiknya ini sering membantu kakaknya untuk berdagang, akan tetapi ketika belajar bersama Rasulullah, dia menjadi jarang membantu kakaknya. Mendengar keluhan sahabat tersebut, apakah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Wahai fulan, tahu enggak kamu? Asalkan kamu tahu, kamu ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab adikmu yang menuntut ilmu tadi." Bisa kita simpulkan dari hadis ini, dari kisah pendek ini, bahwasannya menuntut ilmu menjadi salah satu pintu dari pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini pembahasan kita masih tetap tentang ilmu mustalahul hadis, ilmu ensiklopedia hadis. Apa yang membuat saya tertarik untuk membahas ilmu ini? Yang pertama adalah untuk mencek, untuk memeriksa setiap kabar, berita, perkataan-perkataan yang datang di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman kita ini sangat banyak sekali ucapan-ucapan, berita-berita yang disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ada pertanggungjawaban ilmiah di sana. Saya pernah waktu itu masih sekolah di Sragen, Jawa Tengah. Waktu itu berada di Terminal Tirtonadi Solo. Karena melihat tampilan saya Islami, begitu kan, di bis umum, ada seorang pedagang asongan kaki lima, pedagang buku dia menawarkan saya kitab hadis. Bukan kitab hadis, kitab berisi kesehatan seperti itu, tapi dinamakan Tibun Nabawi. Tibun Nabawi. Dari sampulnya saya sudah curiga. Akan tapi saya coba ambil, saya lihat isinya. Subhanallah, betapa banyak khurafat, kemudian juga ada kemusyrikan, kemudian adalah hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya berikan contoh supaya menang tinju, menang tengkar, membaca ini dan itu. Kemudian ada lagi meringankan tubuh, membaca ini dan itu. Kemudian doa cepat mendapat jodoh, tertulis. Bayangkan, dan semua itu tidak ada unsur periwayatannya. Cuman ditulis seperti aja, cuman tertulis seperti itu aja, tidak ada riwayat siapa tidak ada. Dan itu terjual bebas. Coba antum bayangkan. Kemudian yang sering kita temui di dalam broadcast dalam WhatsApp, Telegram, atau Facebook, barang siapa yang membaca doa ini sekian-sekian kali, barang siapa yang membacanya di tengah malam ini, biasanya kan malam Jumat atau malam Jumat Kliwon, maka dia akan terhindar dari ini. Nah, semua itu hanya tertulis, akan tetapi tidak pernah ada pembuktian ilmiahnya. Kemudian yang biasa tertulis di koran-koran, suatu peristiwa misalkan, suatu peristiwa bencana, kemudian di bawah, di penutup berita tersebut ditutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Di situ keterangannya cuma simpel sekali, al-hadis. Teksnya lengkap, kemudian al-hadis. Tidak ada jalur periwayatannya. Siapa yang mau percaya seperti ini? Setiap ilmu, perkataan, ucapan, berita yang datang dari Rasulullah SAW harus ada pertanggungjawaban ilmiah. Jikalau sekarang kepolisian gencar-gencarnya mencari penyebar hoaks, bahkan orang yang sekarang menyebarkan hoaks bisa dituntut penjara, betul? Bisa dicari. Kemudian bagaimana hukumannya bagi orang yang menyebarkan ucapan Rasulullah SAW tapi dia berbohong? Sepanjang saya membaca buku pelajaran saya, dikisahkan di Khalifah Harun ar-Rasyid, dia pernah menjumpai seorang zindik, seorang munafik, dia memalsukan sekitar 2000 hadis, kurang lebih. Akhirnya orang tersebut dihukum mati. Setiap yang mendustakan Rasulullah SAW, maka kita harus tetap ingat ancamannya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan dia siapkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Bahkan di dalam suatu riwayat dikatakan 100 orang sahabat. Berarti mereka sepakat bahwasanya hadis ini adalah asli dari Rasulullah SAW. Maka seyogyanya kita ketika mendapat berita apapun, broadcast apapun, hadis-hadis apapun, kita seharusnya mencek terlebih dahulu. Benar tidak ini dari Rasulullah SAW? Benar tidak ini memang bersumber dari Rasulullah SAW? Tadi saya habis mencoba mencari bukti bahwasanya banyak sekali di sekitar kita hadis-hadis yang memang tidak pernah ada sumbernya. Hebatnya, alhamdulillah ketemu. Saya simpan di gadget saya. Bisa saya bacakan, nggih? Di sini tertulis di dalam Facebook ini, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan sholat, tetapi dia tidak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatlah di hari Jumat terakhir bulan Ramadan
sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud. Tasyahud akhir saja. Tiap rakaat membaca 1 kali Al-Fatihah, kemudian surat Al-Qadar 15 kali dan surat Al-Kautsar 15 kali. Oh, terawih. Dan tidak ada pembuktian ilmiahnya, tidak ada jalur periwayatannya. Bagaimana kita bisa mau menerima ilmu seperti ini? Itulah kita pentingnya bersikap selektif di akhir-akhir zaman seperti ini. Kemudian hal yang lainnya yang menarik saya untuk menjelaskan ilmu ini, sering kita jumpai para asatidzah, para ustadz-ustadz, baik dalam kajian atau mungkin bisa disaksikan di audio-audio atau visual video. Ustadz-ustadz tersebut ketika mereka menyampaikan hadis, beliau cuman hadis ini hasan, hadis sahih, hadis mursal, hadis mutawatir, hadis maudhu', hadis dhaif, tanpa beliau menjelaskan secara terperinci apa sih yang dimaksud istilah-istilah tersebut. Nah, yang saya khawatirkan jamaah ketika mendengar seperti itu cuman nggih aja, iya. Akan tetapi tanpa disertai pembahasan yang lebih dalam. Maka saya menengahkan ini, saya ambil benang merah dari sini untuk pentingnya membahas tentang ilmu mustalahul hadis. Sebelum kita melanjutkan pertemuan yang ketiga ini, saya ingin sedikit meralat perkataan saya pada pertemuan yang kedua. Saya sedikit ada kesalahan, yaitu tentang ketika saya menjelaskan periwayatan hadis, saya sebutkan di situ Qatadah, para pembesar tabi'in. Saya salah sambat, saya salah ucap. Yang betul Qatadah salah satu pembesar tabi'in. Supaya namanya amanah ilmiah harus disampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin pada pertemuan kedua kita telah selesai dalam membahas contoh-contoh hadis sahih dan hadis hasan. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan tentang contoh-contoh hadis sahih li ghairi. Hadis sahih karena ada penguatnya, karena ada kawannya. Kemudian ada hadis hasan li ghairi. Hadis yang bersifat hasan akan tetapi ada yang menyertainya, ada periwayatan lainnya. Yang pertama adalah hadis hasan, hadis sahih li ghairi. Apakah yang disebut hadis sahih li ghairi? Para santri, hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan, akan tetapi jumlah periwayatannya lebih dari satu atau banyak dan saling menguatkan, saling menutupi kekurangan, sehingga hadis tersebut naik derajatnya menjadi hadis yang sahih. Ada satu hadis hasan saja, ternyata dia punya kawan berenam hasan semua, dan satu kata, satu matan, satu ucapan. Nah, karena banyaknya riwayatan ini, hadis tersebut naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairi. Kemudian contoh yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyujahiza jaisan fanafidat
al-ibilu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittabi' ibta'i alaina ibilan biqala'isa min qala'isis sadaqah min qala'isis sadaqah ila mahalliha fakana ya'khudul ba'ira bil ba'iraini wa thalatha. Saya tuliskan hadisnya. Rawinya adalah Abdullah bin ini rawi periwayatnya. Kemudian matannya atau teks hadisnya tidak kita tuliskan semua. Annan nabiyya amarahu ay yujahiza jaishan. Kita artikan terlebih dahulu. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menyiapkan pasukan. Jadi Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Amr untuk menyiapkan pasukan. Fanafidatil ibilu. Ketika menyiapkan pasukan, Abdullah ini kehabisan onta. Maka dia melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibta'i alaina ibilan." Belilah untuk kita onta. Biqala isamin qala isis sadaqah. Belilah onta dari onta juga. Maksudnya seperti ini. Ibil adalah kata untuk onta yang sudah dewasa. Onta yang sudah besar, 4 tahun, 5 tahun. Sedangkan qalais adalah onta yang masih masih muda, umur 1 tahun atau 2 tahun. Nah, belilah onta yang tua tersebut menggunakan onta yang muda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli seekor unta yang tua, onta tua, beliau beli dengan 2 ekor onta muda atau 3 ekor onta muda. Jadi semacam tukar tambah. Hadis ini diriwayatkan pertama oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini ketika diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya, kitab Musnad, di situ tertera hadis ini tingkatnya hasan. Kemudian dalam kitab Imam Al-Baihaqi, di situ juga tertulis keterangannya hasan. Jadi ini hasan
Tulis saja H. Lain dalam kitab Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, ternyata di situ tertulis dhaif, lemah. Akan tetapi ada Imam Ahmad bin Hambal tingkatnya hasan, Imam Al-Baihaqi tingkatnya hasan. Keduanya ini saling menguatkan, saling menolong, sehingga hadis ini kita tidak bisa katakan hadis hasan, akan tetapi kita katakan hadis sahih li ghairi, karena banyak periwayatannya yang baik, yang hasan, sehingga jadi hadis sahih li ghairi. Contoh yang kedua, contoh yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Maaf, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Kita awali dengan periwayatannya, yaitu oleh Muhammad bin Amr, hingga kemudian dia dapat hadis ini dari Abu Salamah. Kemudian Abu Salamah mendapatkan hadis tersebut dari Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mendapatkan hadis tersebut dari Rasulullah. Bagaimana bunyi hadisnya? Nabi Muhammad SAW bersabda, ini sering sekali kita mendengarnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalaunya saja tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkannya untuk umatku selalu bersiwak setiap akan melaksanakan sholat. Itu bunyi hadisnya. Imam Ibnu Shalah menjelaskan tentang salah seorang di antara rawi-rawi ini, yaitu Muhammad bin Amr. Beliau diceritakan, beliau ini orangnya jujur, ya, orangnya jujur dan juga bisa menjaga ilmu. Akan tetapi sayang, hafalannya tidak kuat. Hafalannya tidak kuat, hafalannya kurang kuat. Kalau kita merujuk pada syarat-syarat hadis sahih yang kemarin, syaratnya ada berapa? Ada 5. Salah satunya kuatnya hafalan. Nah, tapi Muhammad bin Amr ini hafalannya kurang kuat, sehingga hadis tersebut tidak bisa sampai ke derajat hadis sahih, akan tetapi menjadi hadis hasan. Kemudian kita ambil di sini, berarti hadis ini hadis yang hasan. Ternyata hadis tentang perintah bersiwak setiap menjalankan sholat ini banyak periwayatannya. Bukan cuman Muhammad bin Amr ini saja, akan tetapi ada yang lain. Dan periwayatan yang lain tersebut juga sama, hasan. Jadi hasan plus hasan plus hasan, banyak misalkan menjadi hadis yang sahih li ghairi.
Hadis tersebut jadi sahih karena ada penguatannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau tidak memberatkan umatnya, maka beliau memerintahkan untuk bersiwak setiap akan melaksanakan sholat. Akan tetapi beliau tidak mewajibkan. Bukan berarti terus kita tidak melaksanakannya. Akan tetapi perintah bersiwak setiap hendak menunaikan sholat, hukumnya menjadi sunnah. Kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan bersiwak setiap hendak sholat. Demikian juga ketika wudu, ketika mau masuk di rumah, kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk bersiwak. Jadi sebaiknya kita, seyogyanya, kita membeli atau mempunyailah siwak. Yang ukuran kecil pun tidak masalah. Gunanya untuk apa? Untuk melaksanakan perintah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat seorang ahlus sunnah wal jamaah. Dia menghormati apa saja ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menghormati sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma siwak, sunnah-sunnah yang lain seperti bertayamun, selalu mendahulukan yang sebelah kanan. Kemudian sunnah-sunnah yang lainnya, kita seorang ahlus sunnah wal jamaah, bukti atas nama tersebut kita harus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah para jamaah sekalian yang disebut dengan hadis hasan, hadis sahih li ghairi. Hadis yang dia menjadi hadis yang sahih karena ada periwayatan-periwayatan yang lain yang saling menguatkan sehingga hadis tersebut menjadi hadis yang sahih. Yang semulanya hadisnya tersebut hanya berderajat hasan. Kemudian mau tes dulu lah, ngetes santri dulu lah. Fawas, mana Fawas? Fawas? Allahu Akbar. Fawas. Ustaz mau nanya boleh? Boleh. Jelaskan Bang, apa sih yang dimaksud hadis hasan hadis sahih li ghairi? Jelaskan sama jamaah. Hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan alayan, tetapi periwayatnya banyak sekali dan hadis ini naik derajatnya, maka dinamakan hadis li ghairi. Ya, hadis sahih li ghairi sekali lagi adalah hadis yang hasan, akan tetapi periwayatannya banyak, bukan banyak sekali ya, periwayatannya banyak dan cukup. Periwayatannya cukup untuk menjadikannya hadis yang sahih. Tidak perlu banyak sekali, repot kalau banyak sekali. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak melangkah ke hadis setelah sahih li ghairi, hadis
hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi adalah hadis yang lemah atau dhaif, akan tetapi sistemnya sama. Hadis dhaif akan tetapi periwayatannya banyak dan cukup untuk menjadikannya hadis yang hasan. Karena kan hadis yang pertama hadis sahih. Di bawahnya hadis hasan. Di bawahnya lagi hadis dhaif. Nah, dhaif. Kalaunya hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan, akan tetapi banyak sekali atau banyak periwayatannya sehingga dia menaik jadi hadis yang sahih. Kemudian hadis dhaif. Ternyata periwayatannya banyak. Kemudian selain banyak, periwayatannya juga saling menguatkan, saling menutupi kelemahan. Nah, sehingga hadis dhaif tersebut bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Hadis hasan karena ada periwayatan lainnya. Nah, untuk penjelasan hadis dhaif ini belum terperinci ya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan hadis dhaif. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Kenapa? Harus jamaah ketahui sekalian, jumlah hadis yang sahih dengan jumlah hadis yang dhaif itu banyak mana? Banyak hadis yang dhaif. Bayangkan, kira-kira perbandingannya 1:3 atau 1:3. Dan itu para ulama-ulama terdahulu dihafal. Hadis-hadis dhaif tersebut dihafal untuk menjaga kemurnian agama Islam, sehingga kita terselamatkan dari penyakit-penyakit hadis dhaif ini. Maka kita harus berterima kasih kepada para ulama zaman dahulu. Nah, mungkin inilah ya faedahnya kenapa sih Imam Syafi'i lahir pada zaman dahulu, kenapa tidak zaman sekarang saja? Kenapa Imam Ahmad lahir pada zaman dahulu, tidak zaman sekarang saja? Coba antum bayangkan, kalau Imam Ahmad bin Hambal lahir di zaman sekarang seperti ini, bagaimana nasibnya umat? Nah, dengan kehadiran beliau di zaman beliau bisa menyeleksi hadis dhaif tersebut. Kemudian para jamaah, kita bawakan satu contoh. Sudah mau isya tapi baru 1/4 materi. Nah, hadis ini, hadis yang saya sebutkan tadi dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah abdinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di keraton biasanya terkenal dengan abdi dalem. Nah, Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sering kita dengar juga. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Para jamaah, pada aslinya hadis thalabatul ilmi faridatun ala kulli muslim ini aslinya dhaif, lemah.
tidak bisa dijadikan pegangan dalil. Akan tetapi ternyata periwayatannya banyak, bukan cuman satu saja, tetapi periwayatannya banyak, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut saling menguatkan, sehingga hadis dhaif ini naik derajatnya menjadi hadis yang hasan. Silahkan adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita kembali lagi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Di riwayat yang lain disebutkan juga ala kulli muslimin wa muslimatin, ada tambahannya. Nah, riwayat-riwayat tersebut antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengkokohkan, sehingga hadis yang semulanya dhaif tersebut derajatnya bisa naik menjadi hadis yang hasan. Hasan apa? Hasan li ghairi, hasan karena ada yang lain.
Nah, sehingga hadis tersebut meskipun lemah tetap masih bisa kita jadikan pegangan dalil. Kalau mau kita gambarkan itu seperti antum tahu puzzle. Ini saya gambarkan ya. Nah, anggap saja kotak-kotak ini adalah hadis Nabi Muhammad. Ini dhaif, 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 dhaif. Akan tetapi saling menguatkan. Kita ubah bentuknya misalkan. Nah, seperti bentuk puzzle. Kemudian kita hubungkan. Nah, kita hubungkan sehingga hadis tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, jadi kesatuan tersebut dinamakan dengan hadis Hasan li ghairihi. Jadi kita satukan periwayatannya dan saling menguatkan dan bisa berubah menjadi hadis hasan li ghairi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian ya, cukup sampai di sini terlebih dahulu materi yang bisa ulun sampaikan. Yang saya harapkan setelah kajian ini kita menjadi orang yang kritis, orang yang selektif dalam ilmu agama. Kita tidak boleh asal menerima ilmu dari siapapun. Jadi tidak bisa kita benarkan ucapan ambil baiknya, buang buruknya. Karena kita tidak tahu kapan kita bisa mengambil kebaikan tersebut, dan kita juga belum mesti tahu apakah ini kebaikannya harus saya ambil. Iya, memang saya tidak ingkari kebenaran harus kita terima dari siapapun juga orangnya. Kebenaran harus kita terima dari siapapun. Akan tetapi menuntut ilmu itu beda. Menuntut ilmu tidak boleh dari siapapun. Kita harus mencari orang yang memang ahli dalam bidang ilmu tersebut. Tidak mungkin kita belajar nyupir kepada tukang bakso atau belajar masak ke montir mobil. Terlebih ilmu agama, ilmu yang menentukan kehidupan kita yang abadi. Kalau kita salah mencari panutan, mencari tauladannya salah, sudah kita akan bernasib naas besok di akhirat. Dan benarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan keluar pada umatku ini besok mendekati hari kiamat imam-imam, para dai yang mereka tidak menyeru kepada surga, akan tetapi mereka menyeru kepada neraka. Jangan sampai kita menjawab panggilan dai-dai seperti ini. Itulah pentingnya kita bersifat selektif, kritis dalam ilmu agama. Setiap ada berita apapun yang kita terima, kita harus menelitinya terlebih dahulu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita,
maka cross checklah terlebih dahulu. Terlebih ini ilmu agama, ilmu kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, kita harus benar-benar dalam memilah-milahnya. Nah, itu tujuan kita mempelajari ilmu mustalahul hadis ini, supaya kita bisa mengambil, oh hadis ini sahih, saya ambil. Oh hadis ini dhaif, tidak perlu. Oh hadis ini hasan, bolehlah saya ambil. Nah, demikian. Sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita menguji beberapa orang anak. Ada yang berani? Abror mana Abror? Abror, kum ya Abror. Ya, taqaddam. Sini. Ustaz nanya boleh? Hadis sahih, hadis hasan li ghairi. Terakhir ya, untuk kelas 3 ini, kelas yang paling besar. Aimar, ayo maju terlebih dahulu. Bisa itu matikan. Mati. Sini. Nah, di situ. Aimar, tolong jawab pertanyaan saya. Bagaimana pola atau cara hadis tersebut bisa menjadi hadis sahih li ghairi? Caranya dengan mengumpulkan hadis-hadis hasan yang dapat menguatkan satu sama lain menjadi sahih li ghairi. Kita kumpulkan beberapa riwayat hadis hasan, kemudian hadis tersebut saling menguatkan sehingga menjadi hadis sahih li ghairi. Oke. Wa iyyakum. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah secuil ilmu ini kami sampaikan. Seandainya ada salah ucapan atau salah dalam penyampaian, kami sangat mengharapkan teguran dan nasihat. Kita cukupkan kajian pada maghrib sampai isya ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.